90% menteri yang ada di kabinet saat ini adalah koruptor semua. Bahkan menurut mantan ketua pengawas KPK, dia katakan 90% menteri yang ada di kabinet saat ini adalah koruptor semua. Coba bayangkan, kalau 90% yang ada di kabinet saat ini memimpin kementerian, apa yang akan terjadi pada bangsa ini? Koruptor memimpin satu pemerintahan, koruptor memimpin satu kementerian, maka akan hancur semuanya, betul? Setelah Presiden Prabowo Subianto menawarkan pengampunan bagi koruptor yang mengembalikan hasil korupsi, kini muncul wacana denda damai bagi koruptor. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas bilang, Kejaksaan Agung punya wewenang untuk melakukan upaya denda damai untuk koruptor. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pengampunan terhadap koruptor bisa dilakukan tanpa melalui Presiden. Menko memunculkan wacana pengampunan koruptor melalui denda damai. Menurut Supratman, Undang-Undang Kejaksaan yang baru memberi ruang bagi Kejaksaan Agung untuk melakukan upaya denda damai. Denda damai adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui Jaksa Agung. Denda damai dapat digunakan untuk menangani tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara. Sebenarnya ruang itu sudah diberikan kepada Kejaksaan Agung, karena Jaksa Agung sekarang salah satu kewenangannya adalah melakukan denda damai. Itu sudah ada ruangnya. Cuman sampai hari ini mungkin Kejaksaan belum melakukan itu. Padahal itu kewenangan baru yang kita berikan kepada Kejaksaan. Karena yang paling penting sekali lagi bagi pemerintah dan untuk rakyat Indonesia adalah bagaimana aset recovery itu bisa berjalan. Kemudian kalau aset recovery-nya bisa baik, ya kan, pengembalian kerugian negara itu bisa lebih maksimal, itu jauh lebih baik dibandingkan sekedar hanya menghukum. Saya heran ya, menteri terkait dengan hukum itu sukanya mencari dalil atau pasal pembenar terhadap apa yang disampaikan oleh Presiden. Seperti kasus pemulangan narapidana ke luar negeri, katanya hanya tactical arrangement gitu, padahal ada hukum yang melarang. Yang ini lagi gagasan Pak Prabowo untuk kemungkinan memberi maaf kepada koruptor asal mengaku secara diam-diam dan mengembalikan kepada negara secara diam-diam. Itu kan salah. Undang-undang korupsi tidak membenarkan itu, hukum pidana tidak membenarkan itu. Lalu menterinya mencari dalil pembenar, itu kan ada di Undang-Undang Kejaksaan, denda damai. Denda damai itu hanya untuk tindak pidana ekonomi, sesuai dengan Undang-Undang tentang Bea Cukai, Undang-Undang Perpajakan, dan Undang-Undang Kepabeanan. Nah di situ kalau ada orang melanggar pajak atau Bea Cukai, itu tawar-menawar dulu. Oh kamu seharusnya bayar 100 miliar, kok hanya membayar 95. Nah sekarang yang 5 ini dikalikan berapa? Itu namanya denda damai. Dan itu jelas. Ada mekanismenya, yaitu dibuat oleh instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan, lalu minta izin Kejaksaan Agung. Minta izin ke Jaksa Agung. Jelas tuh prosedurnya, angkanya jelas, tidak diam-diam. Nah sekarang dinaikkan kewenangan ini, Jaksa Agung boleh menerapkan denda damai tanpa usul dari instansi terkait. Tetapi itu tetap tuh undang-undang tindak pidana ekonomi, yaitu untuk kepabeanan, untuk pajak, dan untuk tadi Bea Cukai. Itu diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan Agung yang terbaru. Dan itu jelas di dalam pasal 35, dan penjelasannya itu hanya untuk tindak pidana ekonomi tertentu. Korupsi tidak masuk di situ. Oleh sebab itu, menyongsong tahun baru nih, mari ke depannya jangan suka cari-cari pasal untuk pembenaran, itu bahaya. Nanti setiap ucapan Presiden ditarikan dalil untuk membenarkan, itu tidak bagus cara kita bernegara. Titik hukum seperti apa yang akan timbul ketika denda damai ini dipaksa diterapkan? Ya enggak tahu, kalau saya sih membayangkannya nanti akan banyak orang korupsi, diam-diam sesudah akan ketahuan mengaku. Gitu kan? Sesudah akan ketahuan mengaku. Kan Pak Prabowo inginnya sebenarnya ya agar aset negara tidak hilang.
asset recovery namanya kalau itu di konvensi PBB. Itu dibenarkan aset recovery itu. Tetapi yang termudah agar tidak terjadi diam-diam penyelesaiannya, dulu saya sudah pernah mengusulkan loh. Tahun 2001 ketika saya Menteri Kehakiman, lalu saya tulis lagi usul itu di dalam buku saya yang terbit tahun 2003, judulnya Setahun Bersama Gus Dur. Mari kita maafkan aja gitu, tapi terbuka seperti yang dilakukan oleh Afrika, jangan diam-diam gitu. Nah ini diam-diam gimana caranya? Siapa yang bertanggung jawab? Lapor kepada siapa yang mengumumkan, siapa, apakah yang bersangkutan minta damai itu mau diumumkan namanya? Nah kalau tidak diumumkan, tidak transparan, tidak ada yang tahu bahwa itu melanggar atau tidak. Tapi kalau diumumkan, ya lewat pengadilan aja. Dan salah kalau mengatakan undang-undang untuk mengembalikan aset itu tidak ada jalannya. Kalau mau ya undang-undang perampasan aset. Diberlakukan aja undang-undang perampasan aset yang sudah dituju oleh DPR sama pemerintah dulu, tapi lalu macet di DPR. Itu saja diundangkan. Itu lebih gampang, ya, undang-undang perampasan aset itu. Kan bisa dilakukan begitu. Kejaksaan Agung menyatakan denda damai yang tertuang dalam Undang-Undang Kejaksaan tidak bisa digunakan untuk penyelesaian tindak pidana korupsi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyatakan aturan denda damai di Undang-Undang Kejaksaan diadopsi dari UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Kami kutip dari Kompas.com, Kapus Penkum Kejagung Harli menyatakan, jadi kewenangan itu yang diadopsi di Undang-Undang Kejaksaan itu hanya berlaku untuk tindak pidana ekonomi. Misalnya KPB-anan, cukai, dan perpajakan, bukan tipikor.